Oke, assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah dari akuntansi manajemen. Kali ini kita akan belajar bersama tentang harga pokok proses. Ini merupakan salah satu rancangan sistem dalam penentuan harga. Yang sebelumnya kita belajar tentang harga pokok pesanan, kali ini kita belajar tentang harga pokok proses. Di sini kita akan mencoba mempelajari tentang konsepsinya, kemudian cara membuat laporan produksinya, kemudian memahami pelaporan harga pokok produk dalam sebuah laporan keuangan, dan juga alokasi biaya overhead-nya, kemudian kombinasi dari harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Baiklah, di sini kita akan belajar bersama dulu tentang definisi dari metode harga pokok proses. Jadi, metode harga pokok proses ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal, jadi secara besar-besaran gitu ya, jadi bukan berdasarkan atas pesanan. Kemudian, biaya produksi nanti dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam satu periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Kalau kita lihat di sini, karakteristik dari metode harga pokok proses, yang pertama, dia adalah satu jenis produk tunggal yang dihasilkan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Kemudian semua unitnya bersifat identik, jadi produksinya itu ya hampir sama. Misalkan produknya produk semen, ya udah semen terus gitu. Adapun mungkin hanya varian-variannya saja. Kemudian biaya-biaya dikumpulkan untuk tiap departemen secara periodik. Laporan produksi dari departemen produksi merupakan dokumen kunci. Jadi laporan produksi ini adalah dokumen kunci yang menunjukkan akumulasi dan disposisi biaya dalam setiap departemen, sehingga nanti akan digunakan untuk menentukan berapa sih besaran harga yang pantas untuk produk itu. Kemudian harga pokok per unit produknya dihitung untuk setiap departemen dalam laporan produksi departemennya secara periodik. Jadi tidak secara keseluruhan, tapi akan dihitung di tiap departemennya. Misalkan untuk membuat handphone dari departemen mainboardnya sendiri, dari departemen casingnya sendiri, dari segi packagingnya sendiri. Jadi contohnya kalau kita lihat di sini ada pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, handphone, pabrik air minum dalam kemasan, dan lain-lain. Berikut adalah perbedaan dari metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Pembedanya, kalau di pengumpulan biaya produksi di metode harga pokok pesanan ini berdasarkan pesanan otomatis, seperti yang ada di pertemuan sebelumnya. Biayanya per pesanan, jadi berapa sih setelah keseluruhan proses pesanan itu menghabiskan berapa, itu yang akan dihitung. Kemudian di harga pokok proses ini menurut per departemen dan per periode akuntansi, itu bedanya. Pembeda yang kedua adalah perhitungan harga pokok persatuannya. Kalau harga pokok pesanan, perhitungan harga pokok persatuannya, ini adalah total biaya pesanannya. Jadi total biaya pesanan atas produk itu dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Itu harga pokok persatuannya. Kalau di harga pokok proses, berbeda. Jadi kalau di harga pokok proses, untuk menghitung harga pokok persatuannya, dihitung dengan cara total biaya periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Periode tertentu ini bisa dalam konteks batch atau produksi massal dalam satu periode, butuh berapa lama. Tergantung dari pihak manajemennya. Kemudian yang ketiga, pembeda dari penggolongan biaya produksi. Kalau di harga pokok pesanan, ada biaya produksi langsung dan ada biaya produksi tidak langsung. Kalau di harga pokok proses, maka tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung, tetapi BOP-nya ditetapkan berdasarkan BOP dibagi dengan jumlah produk satu periode akuntansinya. Jadi BOP-nya berapa itu dibagi dengan jumlah produk dalam satu periode akuntansi yang dicatat di situ. Pembeda yang keempat, berdasarkan biaya overhead pabrik atau BOP.
BOP ini kalau di harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka. Sedangkan di harga pokok proses, biaya overhead pabrik itu selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja yang dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Itu kira-kira pembedanya. Kita akan lihat prosedur pengumpulan biayanya. Jadi, kalau kita lihat di harga pokok proses, dokumen-dokumennya tetap hampir sama dengan harga pokok pesanan. Jadi, yang digunakan adalah dokumen-dokumen transaksi, juga dokumen jurnal, dan juga dokumen dari buku besar. Yang kedua, menggunakan laporan produksi sebagai dokumen kuncinya. Kemudian, manajemen lebih suka mengumpulkan informasi biaya produksinya yang dipecah dalam informasi departemen-departemen produksi secara periodik. Jadi, manajemen di sini akan mengumpulkan informasi biayanya itu dalam setiap informasi dari setiap departemen-departemen produksi di sana, dan itu dilakukan secara periodik. Kemudian, produk yang identik memiliki spesifikasi biaya yang khas pada masing-masing produknya, sehingga pengendalian biayanya dapat dilakukan secara periodik. Maksudnya, di sini produk-produk yang identik, yang sama, itu pasti memiliki komponen-komponen atas pembiayaan yang khas, yang unik ya, dari tiap-tiap masing-masing produk. Nah, ini nanti bisa pengendalian biayanya dapat dilakukan secara periodik. Jika dalam job order atau di dalam harga pokok pesanan, biaya pemakaian bahan pembantu ini dikelompokkan sebagai biaya overhead. Maka di dalam harga pokok proses, bahan pembantu dikelompokkan bersama-sama dengan biaya bahan baku. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam biaya bahan baku. Karena dianggap di dalam satu produk ya, dalam satu departemen, di dalam satu prosesnya. Kemudian, informasi departemen dalam sistem harga pokok proses menjadi penting karena tiap departemen menyerap bahan baku. Makanya inilah alasan kenapa kok bahan pembantu itu di dalam harga pokok proses masuk dalam bahan biaya baku. Karena informasi di tiap departemen itu dianggap setiap departemen itu menyerap bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang terukur secara periodik dalam jangka panjang. Kita akan lihat di sini akuntansi biaya dalam harga pokok proses. Jadi di sini dimisalkan ada dua departemen, departemen A dan departemen B. Ini ada bahan baku, di departemen A ini adalah departemen yang awal dalam sebuah proses, kemudian yang akan dilanjutkan ke departemen B. Maka di sini di departemen A, di sini akan mencatat bahan baku, utang gaji, penambahan ada di kredit, dan ini juga ada di kredit. Kemudian di sini ada biaya overhead pabrik. Nah, semuanya ini dicatat dalam laporan produksi departemen A. Kemudian diproses, bahan baku, utang gaji, dan overhead pabrik ini diproses sehingga dikategorikan masuk postingnya ini diposting di dalam barang dalam proses departemen A, dan ini dicatat di debit. Di kreditnya nanti akan menjadi input di barang dalam proses departemen B. Masuk di inputnya di sini di kolom debitnya. Kemudian yang kreditnya di sini lawannya nanti masuk di barang jadi. Nah, barang jadi ini nanti bisa menjadi patokan rujukan untuk melihat beban pokok penjualan. Jadi ini merupakan input. Jadi di laporan produksi departemen A ini akan nanti menjadi input dalam barang dalam proses di departemen B. Karena sebenarnya sejatinya departemen B ini tidak membutuhkan bahan baku karena sudah dilakukan di departemen A yang mengolah bahan baku. Nanti di ujung-ujungnya tetap di beban pokok penjualan. Di sini pencatatannya. Kemudian di manfaat informasi harga pokok proses, di sini manfaat yang pertama adalah harga pokok proses itu bisa menentukan harga jual produk.
Kalau formula untuk menentukannya di sini adalah estimasi biaya produksi untuk jangka waktu tertentu ditambah dengan estimasi biaya non produksi untuk jangka waktu tertentu. Ini nanti menjadi penjumlahannya adalah estimasi total biaya untuk jangka waktu tertentunya. Jadi biaya produksi dan dengan biaya non produksi ini menjadi total biaya untuk jangka waktu tertentu. Nah, estimasi total biaya untuk jangka waktu tertentu ini akan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Jadi ini dibagi ini, hasilnya ini. Ini adalah estimasi harga pokok produk per satuan unitnya. Kemudian perusahaan atau manajemen menentukan berapa sih laba per unit yang diinginkan berapa, itu menjadi estimasi harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Jadi ini manfaatnya, kita bisa menentukan harga jual produknya dengan formulasi seperti ini. Kemudian yang kedua, manfaat dari harga pokok proses, informasinya digunakan untuk memantau realisasi biaya produksi. Jadi kita bisa juga menggunakannya untuk controlling. Jadi kalau ini terjadi bila rencana produksi telah diputuskan, misalkan diputuskan sekian juta unit gitu. Kemudian pihak manajemen perlu informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan berapa di dalam proses pelaksanaan alokasi rencana produksi tersebut. Kita akan lihat di sini bahwa formulanya untuk menentukan biaya produksi yang sesungguhnya adalah biaya bahan baku sesungguhnya berapa habisnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya berapa, kemudian BOP seluruhnya berapa. Maka ini adalah total biaya produksi sesungguhnya. Ini digunakan untuk controlling atas rencana produksi yang sudah diputuskan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat informasi harga pokok proses digunakan untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk di dalam proses yang disajikan nanti di dalam neraca. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Jadi itu. Jadi masuk di harga pokok persediaan produk jadi kalau biaya produksi yang melekat di produk jadi belum laku dijual. Kemudian biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Jadi produk dalam proses dan ada persediaan produk jadinya. Itu manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, manfaat informasi harga pokok proses itu adalah menghitung laba atau rugi bruto dari periode tertentu. Jadi, dengan harga pokok proses, kita bisa mendapatkan informasi laba atau rugi bruto periodik yang diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menuntut biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau ruginya. Nah, untuk formula menghitung laba rugi bruto tiap periode, kira-kira seperti ini penyajiannya. Kalau kita lihat di sini, hasil penjualannya ditemukan di sini adalah harga dikalikan jumlah kuantitas barang yang dijual, itu di sini. Kemudian, persediaan produk jadi yang awal itu berapa, ditentukan di sini. Kemudian, persediaan produk dalam proses awal berapa. Ini persediaan produknya di awal. Kalau ini adalah persediaan produk jadi, ini persediaan produk dalam proses awal berapa. Nanti kemudian di sini ada biaya produksi ditambahkan dengan biaya produksi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini biaya bahan baku sesungguhnya berapa, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya berapa, biaya overhead produksinya sesungguhnya berapa, ini ketemu total biaya produksi sesungguhnya sebenarnya sekian. Maka persediaan produk dalam proses awal dikurangi dengan total biaya produksinya itu sekian. Maksudnya ditambahkan ini, ditambahkan. Jadi persediaan produk di dalam proses awal ditambahkan dengan total biaya produksinya sekian, dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhirnya sekian. Nah, ini nanti
Kemudian hasil ini itu dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhirnya, itu menjadi harga pokok produksi. Ini kalau ditambahkan menjadi harga pokok produksi tersedia untuk dijual. Jadi ini ada persediaan produk jadi yang awal ditambah dengan harga pokok produksi. Di sini adalah harga pokok produksi tersedia untuk dijual. Ini dikurangi dengan persediaan produk jadi yang akhir berapa. Ini kalau sudah ini dikurangkan, ini menjadi harga pokok penjualan. Nah, hasil penjualannya dikurangi dengan harga pokok penjualan, itu adalah laba brutonya di sini. Kalau kita lihat di dalam produk yang diolah melalui satu departemen produksi saja, jadi hanya satu aja, jadi bahan mentah langsung diproduksi menjadi bahan, jadi gitu. Jadi artinya mulai saat bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik telah tersedia, maka seluruh kegiatan proses pembuatan atau produksinya dari produk itu dilakukan dalam satu departemen saja. Pada akhir periode dapat diketahui jumlah produk yang telah selesai dan jumlah produk yang masih setengah jadi atau di dalam proses. Ini juga memerlukan perhitungan unit ekuivalensi dari setiap jenis biaya produksinya. Berarti berapa sih unit perhitungan unit ekuivalennya atau yang sama, yang dianggap sama dari setiap jenis biaya produksi. Rumus untuk menghitung unit ekuivalensi adalah jumlah produk jadinya ditambah jumlah produk dalam prosesnya dikali berapa persen tingkat penyelesaiannya. Jadi ini adalah untuk menghitung unit ekuivalensinya. Tingkat penyelesaian dimaksud tingkat penyelesaian ini adalah besaran dalam persentase biaya produksi tersebut telah diserap oleh produk yang sedang dibuat. Jadi untuk produk jadi misalkan tingkat penyelesaiannya adalah 100% karena dia dalam produk dalam proses kira-kira penyelesaiannya berapa persen. Nah, itu dimaksud dengan tingkat penyelesaiannya. Unit ekuivalensi diperlukan untuk menghitung biaya produksi per unit dari setiap jenis biaya produksi, yaitu dengan membagi total masing-masing jenis biaya produksi yang dikeluarkan pada periode tersebut dengan unit ekuivalensinya. Jadi nanti unit ekuivalensi ini untuk menghitung biaya produksi per unit dari setiap jenis biaya produksinya. Kita akan lihat di ilustrasi kasusnya supaya lebih jelas. Di sini PT Dewantara Jaya melalui satu departemen produksi saja, dia punya data seperti ini. Data perusahaannya, biaya bahan bakunya 5 juta, biaya bahan penolong atau bahan pembantunya adalah 7,5 juta, biaya tenaga kerjanya adalah 11.250.000, dan BOP-nya, biaya overhead produksinya adalah 16.125.000. Jadi total biaya produksinya adalah 39.875.000. Nah, jumlah produk yang dihasilkan, produk jadinya ternyata dari kesekian ini, sekian biaya ini, maka produk jadinya yang dihasilkan adalah 2000 kg. Produk dalam proses dan tingkat penyelesaiannya adalah 500 kg. Ini sebenarnya tersedia di bahan bakunya sekian, 100%, biaya bahan penolongnya 100%, tenaga kerja 50%, dan BOP-nya 30%. Ini untuk menghasilkan yang sekian ini. Maka kita akan mencoba menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses berapa. Kita akan lihat di sini. Yang pertama, kita akan menghitung unit ekuivalensinya. Biaya bahan bakunya tadi sebesar 2000 ditambah 500 dikalikan 100%, karena bahan bakunya tadi kan 100%. Dan ini yang bahan baku dalam prosesnya adalah 500. Ini yang bahan baku yang dalam yang sudah jadi. Di bahan pembantu juga sama, seperti ini. Ketemunya untuk menghitung biaya produksi per unit produknya, akhirnya seperti ini. Ini dari total biaya tadi, total biaya produksinya sekian yang di soal tadi. Kemudian unit ekuivalensinya ini dari sini. Ini yang unit penyamaannya. Untuk biaya bahan pembantunya di sini atau penolong. Biaya tenaga kerjanya adalah di sini, BOP-nya ada di sini. Kemudian
Total biaya produksi ini dibagi dengan unit ekuivalensinya. Sehingga ketemu biaya produksi per unitnya untuk bahan baku sebenarnya adalah Rp2.000. Biaya penolongnya adalah Rp3.000, tenaga kerja sekian, BOP-nya sekian. Sehingga total dari total biaya produksi yang sekian, itu biaya produksi per unitnya ketemunya adalah 17.500. Kalau kita lihat menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam prosesnya, maka di sini adalah harga pokok produk jadinya 2000 kg produksinya tadi dikalikan dengan 17.500, ini unit yang tadi ekuivalensi tadi, itu 35 juta totalnya. Ini harga pokok produk jadinya. Nah, berapa sih harga pokok produk dalam prosesnya? Tinggal dikalikan. Ini adalah kuantitasnya di dalam produk dalam prosesnya. Kalau bahan baku dipakai semua 100%, ini dikalikan dengan harganya. 2.000, 3.000, 5.000, 7.500. Ini dari ekuivalensinya. Sehingga ketemu sekian. 4.875.000. Sehingga jumlah biaya produksi bulan Maret 2021 adalah 39.875.000. Jurnal pencatatannya, jadi jurnal untuk mencatat bahan baku adalah biaya dalam proses, itu debitnya, penambahan debitnya, biaya di dalam prosesnya, biaya dalam proses untuk pencatatan biaya bahan baku 5 juta, persediaan bahan bakunya 5 juta. Lawannya adalah di persediaan bahan baku. Yang kedua adalah untuk mencatat biaya bahan pembantu. Biaya bahan pembantunya, biaya dalam proses biaya bahan pembantu 7.500. Kemudian dilawankan dengan persediaan bahan pembantu 7.500. Tenaga kerja juga gitu, 11.250 melawan gaji dan upahnya 11.250. Ini untuk mencatat biaya tenaga kerja. Nah, jurnal untuk mencatat BOP-nya, biaya overhead produksinya, jadi biaya dalam proses untuk BOP adalah 16.125.000 dan ini dilawankan dengan berbagai rekening yang dikreditkan. Yang mempengaruhi BOP-nya ini tersedia sekian, ini untuk apa saja, ini nanti dijabarkan di sini. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadinya, maka persediaan produk jadi itu 35 juta. Ini terdiri dari BDP, biaya bahan baku sekian, biaya BDP, biaya dalam proses bahan pembantu, biaya bahan pembantu 6 juta, biaya dalam prosesnya, biaya tenaga kerja 10 juta, biaya dalam proses untuk biaya overhead produksinya adalah 15 juta rupiah. Ini totalnya adalah sekian. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses, ini tersedia persediaan produk dalam proses sebesar ini dari yang slide sebelumnya tadi. Ini terdiri dari, nah ini yang tadi itu BDP, yang lainnya itu tadi biaya bahan baku sekian, penolongnya sekian, tenaga kerja sekian, BOP-nya 1.125.000. Nah, bagaimana dengan produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi? Nah, kalau di situ kita lihat bahwa perhitungan produksi produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama itu sama dengan apabila proses produksi hanya melalui satu departemen produksi saja, seperti yang ada di contoh sebelumnya. Perbedaannya nanti adalah ini ditambahkan dengan departemen yang lain gitu. Nah, di sini perhitungan biaya produksi yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama bersifat kumulatif. Ini ya, bersifat kumulatif. Jadi dia menambahkan dari periode atau departemen sebelumnya. Karena ini terdiri dari biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Kemudian biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen setelah departemen yang pertama. Kalau misalkan ada 10 departemen, yaitu dikalkulasikan dari departemen 1 sampai ke departemen 9, nanti dikalkulasikan di departemen ke-10. Nah, ini biaya konversi 20% dan 50%. Biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya BOP. Jadi ini, biaya konversi ini sebenarnya di dalamnya adalah biaya tenaga kerja dan BOP. Maka nilainya dianggap sama di sini, seperti ini.
Bahan bakunya ini ada dari data tadi, kemudian unit ekuivalensinya ini dari sini 35.000 kg, dan ini 31-nya karena dia konversi, maka itu berlaku untuk tenaga kerja dan BOP, sama-sama 31. Maka ketemu biaya produksi per unitnya berapa, untuk bahan baku per unitnya ketemu Rp2, tenaga kerjanya ketemu Rp5, BOP-nya ketemu Rp8 totalnya per satu produk, itu sebenarnya ketemu biaya produksi per unitnya adalah Rp15. Kemudian kita hitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B karena produksinya sekian dikalikan 15, ini yang barusan yang kita ketemu per harga per unitnya adalah Rp15, maka menjadi Rp450.000. Harga pokok produk dalam prosesnya ini dikalikan 100 dan ini dikalikan 20, ini jadi konversinya, jadi persentase konversinya, dan ini bahan bakunya dikalikan dengan harganya, ini harga per unitnya, dan ini juga harga per unit dari biaya tenaga kerja, dan ini adalah harga per unit dari BOP. Ini nanti di total ketemunya 23.000, maka jumlah biaya produksinya adalah 450.000 dari harga pokok produk jadinya ditambah dengan harga pokok produk dalam proses 23.000, sehingga totalnya adalah 473.000 rupiah. Nah, jurnalnya untuk di biaya produksi di Departemen A, kalau kita lihat jurnal untuk mencatat bahan baku adalah biaya dalam proses itu di biaya bahan baku Departemen A sekian, dia akan mengurangi persediaan bahan bakunya, dilawankan dengan persediaan bahan baku. Kemudian untuk mencatat biaya tenaga kerja, dari dia biaya tenaga kerja di Departemen A, BDP, itu dilawankan dengan gaji dan upah. Dia akan mengurangi gaji dan upah. Kemudian biaya dalam prosesnya BOP Departemen A ini berbagai kredit yang akan dikredit 248. Ini harga pokok produk jadinya sekian. Harga pokok produk dalam prosesnya, kalau tenaga kerjanya sekian, BOP-nya sekian, karena sama dengan 50% biaya konversinya tadi. Akhirnya ketemu jumlah biaya produksi di bulan Maret 2021 di Departemen B 675.000. Pencatatannya di jurnalnya itu, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku ini tidak ada jurnal karena memang di Departemen B tidak menggunakan bahan baku sama sekali. Nah, kemudian untuk mencatat biaya tenaga kerjanya adalah biaya dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 210, ini dilawankan dengan gaji dan upah juga sama besarnya. Begitu juga dengan BOP yang sekian dilawankan dengan berbagai rekening yang dikreditkan 405. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, jadi persediaan produk jadinya 960.000, ini terdiri lawannya adalah biaya BDP dari biaya bahan baku Departemen B 360.000, biaya tenaga kerja Departemen B 240.000, dan BOP Departemen B adalah 360.000. Ini didapatkan dari sini. Jadi 24.000 dari produk jadinya itu dikalikan dengan 15, ya. Nilainya sekian, 360.000. Ini kalau dikalikan sama dengan ini. Dan yang ini juga sama, BOP yang ditambahkan oleh Departemen B itu sekian jumlahnya, 360. Ini dari sini note-nya. Jumlah jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses, jadi persediaan barang dalam proses di Departemen biaya dalam proses Departemen B itu 160.000, ini dibandingkan dengan BDP untuk biaya bahan baku Departemen B sekian, ini sekian, dan ini sekian. Kira-kira itu, dan ini ada soal yang bisa kalian kerjakan nanti. Silakan dikerjakan. Ini menjadi tugas untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.